Halo teman-teman semuanya, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai iklim organisasi. Konsep iklim organisasi mengacu pada hubungan dan interaksi dalam suatu organisasi, baik antara sesama staf, antara staf dan pimpinan, maupun antar bagian dalam organisasi. Iklim ini memiliki dampak signifikan terhadap kinerja individu serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Menurut Hoy dan Miskel tahun 2001, bahwa organisasi dapat dipahami melalui 3 perspektif. Yang pertama ada sistem rasional. Sistem ini melihat organisasi sebagai struktur formal yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu yang kedua ada sistem natural, yaitu menganggap organisasi sebagai kelompok sosial yang berusaha bertahan dengan menempatkan manusia sebagai unsur utama. Lalu yang terakhir ada sistem terbuka yang menggabungkan konsep rasional dan natural dengan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal dan internal yang memengaruhi organisasi. Lalu ada faktor yang mempengaruhi iklim sekolah menurut Brive 2004. Yang pertama ada lingkungan fisik yang mendukung dan kondusif untuk pembelajaran. Yang kedua, lingkungan sosial yang mendorong komunikasi dan interaksi. Yang ketiga, lingkungan efektif yang mendorong rasa kepemilikan dan rasa percaya diri. Yang keempat, lingkungan akademik yang mendorong belajar dan pemenuhan diri. Menurut Lukas 2007, iklim organisasi sekolah memiliki 3 dimensi utama. Yang pertama ada dimensi fisik, meliputi tampilan gedung sekolah dan kelas, ukuran sekolah dan rasio siswa guru, organisasi kelas dan ketersediaan sumber daya, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Lalu yang kedua ada dimensi sosial, meliputi kualitas hubungan antara siswa, guru, dan staf, perlakuan adil terhadap siswa, tingkat persaingan dan perbandingan sosial antar siswa, dan kontribusi siswa guru dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada dimensi akademik, meliputi kualitas pembelajaran, harapan guru terhadap prestasi siswa, dan yang terakhir ada pemantauan dan pelaporan hasil belajar siswa kepada orang tua. Kate Davis 1981 menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mendukung iklim organisasi. Yang pertama ada sistem sosial. Sistem ini mencerminkan karakteristik psikologi sosial dalam sebuah organisasi. Yang kedua ada lingkungan fisik atau alam. Lingkungan fisik ini mencakup berbagai faktor seperti ukuran dan luas bangunan, desain bangunan, serta teknologi yang digunakan dalam organisasi. Yang ketiga ada struktur dan sistem organisasi. Struktur organisasi berhubungan dengan prosedur operasional standar, program kerja, rincian tugas dan fungsi, serta praktik dalam dimensi proses organisasi. Lalu yang terakhir, yang keempat, lingkungan sosial. Lingkungan sosial terbentuk dari interaksi individu dalam organisasi. Menurut Davis 1981, terdapat 4 tipe iklim organisasi sekolah, yaitu yang pertama, iklim organisasi sekolah yang tertutup, dicirikan oleh kepercayaan kepada bawahan yang sangat rendah. Tidak ada komunikasi terbuka antara atasan dan bawahan, motivasi kerja rendah sehingga kinerja staf kurang optimal. Lalu yang kedua, iklim organisasi sekolah yang semi tertutup dicirikan oleh adanya sedikit kepercayaan kepada bawahan, namun tetap terbatas. Komunikasi dua arah mulai terjadi, tetapi keputusan masih sepenuhnya di tangan atasan. Kerjasama antar pihak masih terbatas dengan pengawasan yang ketat. Lalu yang ketiga, iklim organisasi sekolah yang terbuka dicirikan oleh kepercayaan terhadap bawahan sangat tinggi. Komunikasi dua arah berjalan dengan efektif dan terbuka. Pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif. Tanggung jawab dan kerjasama yang sangat kuat serta prestasi kerja meningkat. Yang keempat, ada iklim organisasi sekolah yang semi terbuka, dicirikan oleh kepercayaan terhadap bawahan cukup tinggi, komunikasi dan kerjasama lebih terbuka, meski tetap ada pengawasan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat bawahan.
Ada isu negatif yang muncul dalam iklim organisasi sekolah. Berikut ini ada beberapa isu utama yang sering terjadi dalam organisasi sekolah, yaitu yang pertama, birokrasi yang berlebihan. Sekolah harus mengikuti banyak aturan administratif yang terkadang menghambat inovasi dan fleksibilitas dalam pengelolaan. Yang kedua, kurangnya transparansi. Banyak sekolah masih memiliki sistem pengelolaan yang tertutup, sehingga stakeholder seperti orang tua dan guru kurang mendapatkan informasi yang jelas. Yang ketiga, pengaruh teknologi dan media. Di era digital sekarang, masyarakat semakin kritis terhadap sistem pendidikan. Keterbukaan informasi memang baik, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, justru bisa menjadi tekanan bagi pengelolaan sekolah. Lalu berikutnya ada dampak perubahan iklim organisasi terhadap pengelolaan sekolah. Dampak dari perubahan ini sangat dirasakan oleh para pengelola sekolah, terutama kepala sekolah dan guru. Yang pertama, meningkatnya beban kerja. Pengelola sekolah harus mengurus banyak hal, tidak hanya akademik, tetapi administrasi, keuangan, hingga kebijakan sekolah. Yang kedua, ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya kebebasan yang lebih besar, sekolah seringkali merasa bingung dalam menentukan kebijakan yang tepat, terutama jika SDM mereka belum siap. Yang ketiga, ada dilema transparansi. Di satu sisi, keterbukaan informasi sangat dibutuhkan, tetapi di sisi lain, hal ini juga bisa menimbulkan tekanan besar jika tidak dikelola dengan baik. Contoh nyatanya dari permasalahan ini adalah ketika sekolah harus melaporkan anggaran secara digital, tetapi banyak tenaga administrasi yang belum terlatih menggunakan sistem tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada hubungan iklim organisasi dan efektivitas organisasi. Di sini ada teori menurut D.M.C. Girjo, yaitu organisasi yang menerapkan teori Y cenderung lebih efektif karena karyawan bekerja dengan motivasi tinggi, merasa dihargai, dan memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Nah, teori Y ini berasumsi bahwa karyawan itu secara alami ingin bekerja, bisa bertanggung jawab, dan punya motivasi sendiri kalau diberi kepercayaan. Nah, seorang pemimpin yang menerapkan teori ini lebih cenderung memberikan kebebasan, kesempatan berkembang, dan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian dari hubungan iklim organisasi dan efektivitas organisasi menurut para ahli. Yang pertama ada dari Schneider dan Bowen 1995 yang menyatakan iklim organisasi yang positif meningkatkan kinerja dan loyalitas karyawan, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas organisasi. Lalu yang kedua ada dari Denison 1990 yang mengatakan organisasi dengan iklim yang kondusif cenderung memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi karena mendorong budaya kerja yang produktif dan inovatif. Nah, intinya kalau ingin organisasi dapat berjalan dengan baik, kita harus memastikan suasana kerja mendukung, bukan toksik, tapi bikin karyawan itu betah dan bisa berkembang. Yang pertama ada dari Schneider dan Bowen 1995 yang menyatakan iklim organisasi yang positif meningkatkan kinerja dan loyalitas karyawan, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas organisasi. Lalu yang kedua ada dari Denison 1990 yang mengatakan organisasi dengan iklim yang kondusif cenderung memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi karena mendorong budaya kerja yang produktif dan inovatif. Nah, intinya kalau ingin organisasi dapat berjalan dengan baik, kita harus memastikan suasana kerja mendukung, bukan toksik, tapi bikin karyawan itu betah dan bisa berkembang. Nah, selanjutnya di sini ada iklim kondusif dan tidak kondusif organisasi. Apa itu iklim kondusif? Iklim kondusif adalah iklim yang memiliki kesesuaian dengan organisasi, akan
mempercepat dan mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Iklim yang tidak kondusif itu adalah iklim yang tidak sesuai dengan karakteristik orang-orang di dalam organisasi. Hal ini akan memperlambat atau menghambat tercapainya tujuan organisasi. Nah, selanjutnya di sini ada hubungan iklim organisasi dan kinerja. Secara etimologis, kinerja dapat diartikan sebagai prestasi, hasil, atau kemampuan yang dicapai atau diperlihatkan dari suatu pelaksanaan kerja, kewajiban, atau tugas. Nah, di sini saya mengambil salah satu definisi yang dianalisis oleh Michael 2009, yaitu dari Keynes 1996, yang berpendapat bahwa kinerja adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang dan yang ada terlepas dari tujuannya. Kalau dikaitkan dengan iklim organisasi, suasana kerja yang baik bisa membuat orang itu bekerja lebih semangat, lebih produktif, dan akhirnya menghasilkan kinerja yang lebih baik. Sebaliknya, kalau lingkungan yang tidak enak, penuh tekanan, atau kaku, ini tuh bisa ngebuat karyawan itu jadi kurang semangat sehingga kinerja pun menurun. Selanjutnya di sini saya variabel individu. Variabel individual dibagi menjadi seberapa pintar atau kuat seseorang dalam menjalankan tugasnya. Itu bisa dilihat dari segi maupun fisik, dari latar belakang. Faktor seperti ini tuh bisa dilihat dari keluarga, tingkat sosial, dan pengalaman kerja. Itu bisa membantu untuk cara seseorang bekerja atau mengambil keputusan. Yang ketiga ada demografis. Demografis itu dilihat dari umur, asal-usul, dan jenis kelamin. Ini tuh bisa berpengaruh, misalnya dari usia yang muda mungkin lebih banyak energi tapi kurang pengalaman dibanding yang lebih tua. Cara seseorang melihat pekerjaannya apakah menyenangkan atau membosankan. Yang kedua ada sikap, yaitu apakah mereka baik untuk atau cenderung malas. Lalu yang ketiga ada kepribadian, apakah mereka tipe yang mudah menyerah, suka bekerja dalam tim. Lalu yang kelima ada belajar, ini tuh seberapa cepat mereka bisa memahami hal baru atau beradaptasi dengan pekerjaannya. Yang kelima ada motivasi, itu seberapa besar dorongan dari dalam diri mereka untuk bekerja keras dan mencapai tujuan. Variabel organisasional, variabel ini tuh itu sumber daya. Sumber daya ini tuh apakah perusahaan menyediakan alat dan fasilitas yang cukup untuk mendukung pekerjaan. Yang kedua ada kepemimpinan, yaitu atasan yang baik bisa membuat karyawan lebih semangat, sedangkan atasan yang buruk bisa bikin lebih malas. Lalu juga ada imbalan itu seperti gaji, atau penghargaan ini tuh bisa menjadi motivasi untuk bekerja. Lalu yang keempat ada struktur, yaitu apakah organisasi memiliki aturan yang jelas atau malah membingungkan. Lalu yang terakhir ada desain pekerjaan, yaitu apakah pekerjaan itu menarik sesuai dengan kemampuan atau terlalu membebani karyawan. Intinya, kinerja seseorang dalam kerja bukan hanya bergantung pada diri sendiri, tapi juga bagaimana lingkungan kerja dan faktor psikologinya. Kalau individu punya keterampilan bagus, termotivasi, dan lingkungan kerja yang mendukung, maka kinerja mereka akan lebih baik. Sebaliknya, jika banyak hambatan dari dalam diri dan lingkungan, hasil kinerja pun bakal kurang maksimal. Faktor kinerja dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama ada faktor individu, yaitu kemampuan fisik, latar belakang keluarga, pengalaman, usia, dan jenis kelamin. Lalu yang kedua ada faktor organisasi, yaitu ketersediaan sumber daya,
kepemimpinan, sistem ketidakseimbangan, struktur, dan desain pekerjaan. Lalu yang terakhir ada faktor psikologis, yaitu kemampuan intelektual, persepsi, sikap, kepribadian, pembelajaran, dan motivasi. Ketiga faktor ini saling berhubungan dalam menentukan kinerja seseorang dalam organisasi. Selain itu, kinerja individu juga berkaitan dengan kepuasan kerja. Ketika seseorang bekerja dengan baik dan mendapat pengakuan serta penghargaan, ia akan merasa puas. Sebaliknya, jika kinerja tinggi tetapi tidak diimbangi dengan penghargaan yang baik, maka motivasi kerja individu tersebut bisa menurun.